Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Apa kabar para mirsa di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Bahagia bersama keluarga, lancar rezekinya dan lancar usahanya. Amin ya robbal alamin. Baik, jumpa lagi bersama saya di channel Nova Arif. Kali ini saya akan berbagi mengenai latihan-latihan yang sudah saya lakukan dan berbagai terapi pendukung untuk menggapai kepulihan dari kelemahan tubuh pasca serangan stroke. Ini semua saya bagikan berdasarkan pengalaman pribadi saya untuk bisa menunjang dan mensupport terapi-terapi dan latihan saya supaya bisa kembali hidup normal dan pulih seperti sedia kala dengan gerak fungsional tubuh seperti sedia kala. Apapun itu, semua saya bagikan bertujuan untuk menunjang proses kepulihan dan latihan-latihan yang saya lakukan semuanya untuk penguatan dan juga sebagai upaya untuk memperkuat kondisi tubuh yang lemah akibat serangan stroke. Nikmati dulu pemandangan alam seperti ini adalah salah satu terapi yang sering saya lakukan sebagai upaya untuk merefresh pikiran supaya tidak terjadi kejenuhan dan juga kebosanan dalam hal berlatih setiap hari. Ini adalah suasana di kolam ikan dekat tempat saya menginap di waktu saya sedang berjalan-jalan bersama keluarga saya. Menikmati pemandangan ikan seperti ini adalah suatu keindahan yang tidak dapat kita lihat di tempat lain, yaitu mumpung di sini lagi banyak ikan bergerombol yang sedang mencari makan. Terlihat sekali di sini. Upaya saya adalah untuk mendukung gerakan-gerakan seperti ini. Ini saya bagikan di sini pada saat saya menjalani latihan-latihan gerak yang dipandu oleh fisioterapi yang saya jalani saat ini. Beliau memberikan petunjuk untuk berlatih seperti ini. Jadi di sini untuk gerakan ini bisa ditiru di rumah dengan beralaskan sesuatu yang nyaman. Usahakan tidak sakit apabila kita melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Lihatlah, bisa dicontoh dan tidak perlu melakukannya terlalu tergesa-gesa. Mohon maaf, batuk saya belum sembuh. Jadi di sini latihan ini bertumpu pada bagian kaki yang dua-duanya. Dengan cara seperti ini, Anda akan merasakan sensasi di bagian punggung, tulang belakang, dan juga penguatan bagian otot perut juga. Dan juga perhatikan latihan saya ini untuk penguatan di bagian ankle. Bisa dilakukan dengan pendamping ataupun jika sudah terbiasa bisa dilakukan sendiri di rumah saja. Saya bagikan semuanya supaya banyak para penderita stroke ataupun sahabat-sahabat semua bisa merasakan kondisi kepulihan seperti saya. Karena banyak sekali saya lihat para penderita stroke ataupun sahabat-sahabat semuanya yang sampai saat ini untuk berjalan masih merasakan kesulitan. Latihan ini bisa dilakukan setiap hari sebagai upaya untuk stretching dan juga untuk berbagai hal sebelum kita melakukan latih berjalan. Jadi saya terbiasa untuk sebelum melakukan latih berjalan, saya selalu melakukan latihan stretching seperti ini. Dan nikmatilah rasanya dan sensasinya. Pasti ada getaran ataupun tarikan otot di bagian paha di bagian samping.
Saya tidak tahu namanya apa. Jadi di sini intinya apabila di sini posisi kaki kita masih belum kondisi normal, usahakan untuk stretching dan stretching setiap hari itu untuk menghindari terjadi kekakuan ataupun spastik di bagian tubuh area yang lemah akibat atau pasca stroke. Jadi di sini lihatlah berbagai latihan-latihan ini saya bagikan untuk Anda semuanya dengan berbagai macam gaya yang bertujuan untuk stretching, yang mana stretching ini adalah pundi utama untuk kita bisa lancar bergerak dan memulihkan fungsional tubuh akibat kelemahan tubuh yang dirasakan setelah serangan stroke. Biasanya sering terjadi spastis ataupun kekakuan yang sering kita rasakan. Dan inilah mungkin kalau gerakan ini harus didampingi atau dilakukan oleh pendamping keluarga ataupun yang lainnya. Lakukan semuanya dengan perlahan. Yang penting benar-benar posisi jalan kita akan semakin baik. Ini diposisikan kenapa? Dikarenakan saya sering sekali posisi kaki ataupun ujung kaki saya pada saat berjalan sering miring keluar. Ternyata dengan terapi seperti ini, akhirnya pada saat saya berjalan, langkah kaki saya bisa lurus ke depan, terutama di bagian ujung kaki. Jadi telapak kaki saya sudah bisa mengarah ke depan. Kalau untuk urusan paha, memang saya usahakan lurus ke depan, akan tapi biasanya di sini terjadi miring di bagian telapak kaki yang akhirnya kurang baik dalam hal berjalan, sehingga sering terlihat miring sebelum saya melakukan latihan-latihan ataupun terapi seperti ini. Terapi ini kebetulan saya lakukan 1 bulan sekali pada waktu itu, dan ternyata hasilnya sangat signifikan sehingga pada pergerakan dan pola jalan saya sudah tidak terasa kekakuan ataupun rasa nyeri yang mengganggu. Bagi para sahabat maupun penderita stroke yang sedang mengalami kekakuan di bagian pinggang ataupun di bagian kaki, bisa saya sarankan dengan cara terapi seperti ini. Akan tapi saya sarankan apabila anggota keluarga belum bisa melakukan latihan seperti ini, saya sarankan melakukan dengan fisioterapi supaya latihannya benar dan terukur untuk tarikan-tarikan atau pada saat melakukan gerakan-gerakan seperti ini. Yang saya takutkan jika bukan dengan fisioterapi, maka tidak terukur dan tidak terarah, sehingga pada saat melakukan terapi seperti ini malah terjadi adanya cedera. Dikarenakan posisi-posisi ini adalah posisi yang vital, yaitu kaki sebagai tumpuan kita saat berjalan. Semoga apa yang sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah cara terapi maupun stretching yang bisa kita lakukan di rumah supaya bisa kita rasakan bersama manfaatnya. Tidak ada lagi rahasia ataupun apapun. Saya di sini tidak ada rahasia apapun untuk proses pemulihan dari kelemahan tubuh pasca stroke. Semuanya saya bagikan, dan ini bertujuan untuk mengedukasi bahwa stroke itu bisa pulih dengan kita rajin berlatih dan berlatih setiap hari. Gunakan jasa fisioterapi apabila kita mengalami keluhan-keluhan sakit di bagian persendian, biasanya di tangan yaitu bahu ataupun siku, maupun di persendian kaki yang sering menimpa yaitu bagian lutut dan juga pada persendian yang lainnya. Silakan hubungi fisioterapi adalah seorang yang ahli di bidang ini supaya apa yang kita keluhkan bisa mendapatkan solusi, bukan menambah masalah lagi. Kalau menambah masalah lagi namanya bukan solusi, akan tapi menambah sensasi penderitaan yang kita rasakan. Baiklah, semua ini saya lakukan
dengan cara bersenang-senang saja. Artinya, terapi saya ini selalu berbagi kebahagiaan. Pada saat saya sakit, beliau selalu tertawa, sehingga saya pun merasakan sakit sambil tertawa, sehingga derita yang saya rasakan sedikit berkurang, walaupun rasanya tetap saja, akan tapi teralihkan dengan cara kita selalu berbahagia. Tidak usah sedih, Mas, selalu bahagia. Sudah, pasti semuanya pasti bisa berlalu. Itu pesan beliau. Jadi saya di sini walaupun sakit apapun masih bisa tertawa bersama. Inilah sensasi gerakan-gerakannya. Ini adalah gerakan latihan untuk pelenturan di bagian jemari dan juga telapak tangan, yang mana ada persendian di bagian persendian tangan, yaitu yang mana ini akan berpengaruh terhadap pergerakan jari-jari kita yang selama ini mengalami kelemahan akibat serangan stroke. Inilah pijatan-pijatan kecil yang beliau bagikan kepada saya di bagian sekitar tulang belikat. Di situ beliau sentuh dan beliau lakukan pembenahan. Nah, di sini ini adalah terapi untuk membetulkan posisi bahu. Biasanya bagi penderita stroke yang mengalami disposisi atau reposisi di bagian sendi bahu, maka akan ada dilakukan terapi seperti ini, yaitu memposisikan kembali sendi bahu yang tidak berada pada tempat semestinya. Beliau sangat telaten sendiri, akan tapi saya sendiri merasakan nikmat sensasinya. Jadi saya di sini benar-benar pasrah dan juga benar-benar menikmati hasilnya. Semuanya berlalu kurang lebih sekitar 45 menit, dan setelah itu saya benar-benar bisa merasakan pada saat tidur ataupun apapun melakukan gerakan-gerakan dengan tangan, sudah tidak merasakan nyeri lagi di bagian bahu, tangan yang lemah akibat serangan stroke. Inilah sarapan saya pada saat pagi hari, yaitu dengan kandungan serat dan juga susu sebagai sumber protein, dan jangan lupa mengawali dengan air putih 2 gelas, lalu santap buah terlebih dahulu, baru santap yang lainnya. Saya biasakan seperti ini sebagai kebutuhan serat dan juga gaya hidup sehat harus kita terapkan untuk menunjang proses kepulihan kita. Jadi di sini untuk mensupport kekuatan otot kita, kita juga wajib mengkonsumsi protein yang bisa kita konsumsi, yaitu untuk membentuk otot ataupun kekuatan yang akhirnya bisa memulihkan kembali kekuatan tubuh kita yang lemah akibat serangan stroke. Ini sebagai salah satu contoh saja, saya sedang menikmati santapan hidangan dari rumah makan Korea, yaitu ikan filet. Saya menikmatinya. Ini adalah makanan yang saya pertama kali menikmatinya. Jadi di sini kebetulan bersama keluarga kita lagi bersantap makan malam di tempat restoran Korea, dengan hidangan saya yang saya pilih adalah sushi ikan segar, yang mana ini adalah sumber protein yang sangat baik untuk tubuh kita, yaitu filet ikan segar dari ikan tuna, dari oktopus, dan juga dari ikan laut yang lainnya. Ini kebetulan saya bersama keluarga sedang menikmati santap makan bersama, menikmati hidangan dari rumah makan Korea. Jadi ternyata dengan menu yang seperti ini, perut saya lumayan kenyang. Ternyata kenyang itu dipenuhi bisa dengan kebutuhan protein. Akan tapi Indonesia biasanya masyarakatnya terbiasa harus makan dengan nasi.
Kalau belum makan nasi, maka itu belum makan. Dikarenakan sudah terbiasa, jadi kita harus melakukan suatu perubahan dengan latihan yang benar dan rutin. Pada saat ini saya sedang berlatih melakukan latihan naik turun anak tangga yang ada di salah satu penginapan yang saat itu sedang saya inapi. Berlatih seperti ini jangan tergesa, yang pasti harus seimbang dan juga berhati-hati. Saya mengapa tidak menggunakan alas kaki? Dikarenakan takut adanya licin ataupun sampai tersandung. Dikarenakan pada saat berjalan seperti ini saya lebih nyaman dengan tanpa alas kaki, maka saya pun melakukan latihan ini. Gerakan ini adalah gerakan tanpa saya percepat maupun saya perlankan. Lihatlah pergerakan saya, ini adalah hasil dari gerakan ataupun latihan-latihan yang sudah saya lakukan selama ini. Ini adalah latihan penguatan di bagian otot kaki, yaitu ya Allah, yang bisa kita lakukan pada saat kita berada di tempat gym, yaitu menguatkan posisi kaki pada saat berjalan. Latihan ini untuk penguatan di bagian pantat dan juga otot di bagian belakang kaki kita. Supaya bisa bergerak seperti ini, upayakan atur napas yang baik dan konsumsi air putih. Jangan sampai kurang dari 2 liter. Itu jika Anda adalah orang yang benar-benar ingin memperhatikan konsumsi makanan yang ingin kita penuhi sebagai seorang penyintas stroke supaya lebih baik lagi dalam kondisi berlatihnya. Ini adalah saat saya sedang berjalan di pagi hari di suasana desa. Pada saat ini saya sedang berada di rumah orang tua saya. Jadi dimanapun saya berada, menikmati latihan di pagi hari setelah salat subuh adalah hukumnya wajib. Selain untuk merefreshing pikiran kita, juga bisa menguatkan pada posisi paru-paru kita, dikarenakan di pagi hari adalah waktu terbaik untuk kita sebagai manusia normal menghirup oksigen sebanyak-banyaknya, dikarenakan di pagi hari adalah waktu terbaik pepohonan maupun tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita mengeluarkan oksigen terbaiknya, dikarenakan pada saat malam hari dia mengeluarkan karbon dioksida. Begitu ada sinar matahari keluar, langsung oksigen yang paling terbaik dikeluarkan dan sebanyak-banyaknya. Inilah mengapa seorang penderita stroke wajib melakukan latihan pagi supaya bisa menghirup udara pagi sebanyak-banyaknya, sehingga bisa kita hirup dan masuk ke dalam tubuh kita, yang akhirnya berfungsi memperlancar aliran darah di tubuh kita supaya lebih baik lagi, dan kita bisa berkeringat, karena berkeringat itu bagus dan juga bisa menunjang proses perbaikan pada otot kita dan juga pergerakan pada tubuh kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan mengetahui dasarnya mengapa saya berlatih setiap hari di pagi hari. Ini adalah suatu vitamin otak, vitamin tubuh, dan juga kekuatan mental. Dikarenakan menikmati keindahan alam seperti ini tidak akan pernah kita bisa lalui di tempat-tempat yang lain. Mumpung saya ada di desa, menikmati pemandangan sawah seperti ini dan mendengarkan bunyi-bunyian burung adalah sesuatu yang sangat menenangkan hati. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa menambah kekuatan mental dan juga semangat para penderita stroke, bahwa stroke bisa pulih itu nyata terjadi dengan cara rutin berlatih dan sudah selalu berpikiran positif. Sore mumpung lagi santai, cuacanya bagus, ayo olahraga, gerak-gerak, ayo sembuh semuanya, yang penting gerak ya. Yuk mumpung sore, gerak, jalan.
Dan ini adalah saat pertama kali saya bersepeda dan sudah bisa memegang setir kemudi menggunakan tangan yang lemah. Saya menggunakan tangan lemah yang pertama kali pada saat saya menggunakan sepeda seperti ini. Biasanya saya hanya berani menggunakan setir kemudi menggunakan dua tangan, akan tapi tangan kanan saya ini memegang kamera untuk mengambil gambar seperti ini. Ini suatu pencapaian dan juga saya nikmati perjalanannya. Alhamdulillah ya Allah, semuanya semakin baik dan baik setiap hari. Semoga Engkau pulihkan aku dan sahabatku semuanya yang mengalami kelemahan tubuh akibat serangan stroke, yang selalu berbaik sangka dan ingin memperbaiki diri untuk bisa lebih baik lagi dalam hal beribadah kepadamu ya Allah. Kabulkanlah doa kami di bulan Ramadan ini, semoga semuanya akan lebih baik dan lebih baik lagi, kembali pulih dan pulih seperti sedia kala, sempurna seperti kita dilahirkan di dunia ini. Stroke bisa pulih, amin ya robbal alamin.